Negara paling penuh dosa. Tahun 2025, kehidupan nyata di Laos. Fakta Laos yang mencengangkan, dokumenter perjalanan nomor 1. Perang rahasia di Laos. Tahukah Anda bahwa CIA membombardir Laos secara terus-menerus selama 9 tahun tanpa sepengetahuan Kongres Amerika Serikat? Misi super rahasia ini yang dikenal sebagai Perang Rahasia di Laos berlangsung selama Perang Vietnam. Tujuannya adalah memutus jalur pasokan tentara Vietnam yang melewati wilayah Laos. Selama hampir 9 tahun, Amerika Serikat menjatuhkan sekitar 2,7 juta ton bom di Laos. Lebih banyak daripada jumlah bom yang dijatuhkan di Jerman dan Jepang jika digabungkan selama Perang Dunia Kedua. Rata-rata, bom jatuh setiap 8 menit, siang dan malam, selama 9 tahun berturut-turut, menjadikan Laos sebagai negara yang paling banyak dibombardir dalam sejarah. Bagaimana mungkin kampanye sebesar ini tidak diketahui dunia? Jawabannya terletak pada status netral Laos berdasarkan Perjanjian Jenewa tahun 1962 yang melarang Amerika Serikat mengerahkan pasukan secara terbuka atau menyatakan perang di sana. Namun, demi mengganggu jalur logistik Vietnam Utara, Gedung Putih diam-diam memberi wewenang kepada CIA untuk menjalankan operasi tersebut. Melapor langsung kepada Presiden, CIA sepenuhnya melewati Kongres. Selama bertahun-tahun, bahkan para anggota Parlemen Amerika Serikat tidak mengetahui bahwa negara mereka sendiri sedang berperang di Laos. Ketika kebenaran akhirnya terungkap, Kongres dan masyarakat Amerika terkejut. Ternyata ini adalah salah satu operasi rahasia terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Dampaknya masih menghantui Laos hingga hari ini. Diperkirakan sekitar 80 juta bom yang belum meledak masih tersebar di seluruh negeri. Setiap tahun, puluhan orang tewas atau terluka. Banyak di antaranya adalah anak-anak. Lahan subur yang luas tidak dapat digarap karena bahan peledak tersembunyi, membuat ekonomi pedesaan terus terpuruk. Hingga saat ini baru sekitar 1 hingga 2% bom tersebut yang berhasil dibersihkan. Dan dengan kecepatan seperti sekarang, dibutuhkan 100 hingga 150 tahun lagi untuk membersihkannya sepenuhnya. Namun, di balik bayang-bayang tragedi, rakyat Laos menemukan cara luar biasa untuk beradaptasi. Mereka memanfaatkan kembali pecahan bom menjadi alat sehari-hari dan karya seni. Setelah dijinakkan, selongsong bom diubah menjadi tiang, gerbang, tangki air, peralatan dapur, perahu, perhiasan, bahkan lonceng sapi. Selongsong bom berkualitas baik dapat dijual dengan harga lebih dari $100, memberikan penghasilan tambahan bagi keluarga setempat. Jika CIA mampu melakukan hal seperti ini di Laos, berapa banyak lagi perang rahasia yang mungkin masih tersembunyi dari kita? Bagikan teori Anda di kolom komentar. Nomor 2. Gegar budaya di Laos. Satu hal yang langsung menonjol dari masyarakat Laos adalah betapa santainya ritme hidup mereka. Pesan makanan di warung lokal kecil, dan Anda mungkin harus menunggu 15 hingga 30 menit. Tetapi tidak ada yang tampak terburu-buru, dan itu sepenuhnya normal di sini. Para pelayan tidak akan mempercepat proses, dan mereka juga tidak merasa perlu meminta maaf atas keterlambatan. Bahkan ada yang bercanda bahwa PDR dalam Laos PDR bukan hanya berarti Republik Demokratik Rakyat, tetapi juga please don't rush atau tolong jangan terburu-buru. Sejujurnya itu sangat tepat. Coba saja terburu-buru di Laos, dan kemungkinan Anda akan mendengar, mengapa harus tergesa-gesa? Namun, bukan hanya ritme santai yang mengejutkan para pelancong. Orang Laos juga memiliki kebiasaan kecil yang unik dan menggemaskan. Ambil contoh kopi mereka. Jika di banyak negara kopi disajikan dalam gelas kaca atau cangkir bawa pulang, di Laos kopi sering diminum langsung dari kantong plastik. Hanya sebuah kantong kecil yang diikat, dengan sedotan yang ditusukkan, sederhana, murah, dan praktis untuk dinikmati sambil berjalan. Pegangan kantongnya memudahkan di bawah, dan es di dalamnya menjaga minuman tetap dingin di panas tropis. Kopi es Laos juga terkenal sangat manis, syarat dengan susu kental manis yang bisa mengisi hampir setengah isi minuman. Banyak wisatawan bercanda bahwa rasanya lebih mirip hidangan penutup dengan sentuhan kafein daripada minuman pagi. Saat Anda menyusuri jalan-jalan di Laos, Anda akan melihat benda silinder berwarna hijau dengan bagian atas berbentuk kubah di depan banyak rumah. Orang asing sering mengiranya sebagai altar keagamaan dan bahkan memberi hormat, padahal itu sebenarnya adalah tempat sampah. Ya, ajaran Buddha begitu mengakar di sini, hingga tempat sampah pun dirancang menyerupai arsitektur kuil. Tepat di sampingnya, sering terlihat tempat pemujaan rumah tangga berukuran kecil, biasanya terbuat dari kayu atau semen, dicat emas, merah atau putih, dan diletakkan di atas platform yang ditinggikan dengan atap bertingkat.
Penduduk setempat percaya bahwa kuil mini ini menjadi tempat bersemayam roh leluhur atau dewa penjaga. Pada hari raya atau saat bulan purnama, keluarga meletakkan persembahan seperti bunga, lilin, atau cangkir air untuk memohon kedamaian dan keberuntungan. Detail budaya lain yang tak kalah menarik, hampir setiap pria Laos pernah menjalani kehidupan sebagai biksu, meski tidak selamanya. Sebagian besar melakukannya hanya selama beberapa minggu atau bulan, sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua, untuk mengumpulkan pahala spiritual, serta belajar disiplin dan kerendahan hati. Setelah itu, mereka kembali ke kehidupan normal, menikah, bekerja, dan membesarkan keluarga seperti orang lain. Jadi, dari semua kejutan budaya di Laos ini, mana yang paling membuat Anda terkejut? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Nomor 3. Pantangan di Laos. Di Laos, Anda tidak boleh mengadakan pernikahan pada bulan September, karena bulan ini jatuh tepat di tengah masa puasa Buddhis. Periode suci ini dimulai pada bulan purnama di bulan ke-7 penanggalan lunar dan berlangsung sekitar 3 bulan, dari akhir Juli hingga akhir Oktober. Selama masa ini, masyarakat menjalani aturan pengendalian diri yang ketat. Mereka menghindari membangun rumah, mengadakan pesta, mengonsumsi minuman beralkohol, atau makan terlalu banyak daging, semuanya demi menjaga kemurnian spiritual. Karena itu, menikah selama masa puasa dianggap sebagai pantangan besar. Orang Laos percaya bahwa mengikat janji pernikahan pada masa ini akan membawa nasib buruk bagi pasangan, sehingga sebagian besar orang menunggu hingga masa puasa berakhir untuk merayakannya, dengan harapan kehidupan pernikahan yang lebih lancar dan bahagia. Bahkan jika Anda tidak berencana menikah dengan orang Laos, ada adat penting lain yang perlu diperhatikan. Yang paling utama, menyentuh biksu dilarang keras, terutama bagi perempuan. Dalam tradisi Buddhis Laos, biksu dianggap suci, dan kontak fisik dengan lawan jenis diyakini dapat mencemari kesucian tersebut. Jika Anda perlu menyerahkan sesuatu kepada biksu, sebaiknya minta seorang pria untuk melakukannya. Itulah cara yang sopan dan penuh hormat. Masyarakat Laos juga sangat menjaga sikap dalam menunjukkan kasih sayang di depan umum. Hal-hal seperti berpelukan, berciuman, atau bahkan berpegangan tangan terlalu lama di tempat umum dianggap tidak pantas. Bagi mereka, kasih sayang adalah urusan pribadi, bukan sesuatu yang perlu dipamerkan. Jadi saat berada di Laos, sebaiknya jaga jarak yang sopan, terutama di ruang publik atau di dekat kuil dan situs keagamaan. Jika Anda diundang ke rumah orang Laos, ada beberapa aturan yang perlu diingat. Jangan pernah berbaring dengan posisi kepala mengarah ke pintu, karena arah tersebut diperuntukkan bagi orang meninggal dan diyakini membawa kesialan. Saat bergerak di dalam rumah, hindari menghentakkan kaki karena dipercaya dapat memicu konflik dan ketidakharmonisan dalam keluarga. Ketika makan, jangan mengetuk sendok, mangkuk, atau panci. Hal ini dianggap tidak sopan dan diyakini dapat menarik roh jahat yang mengusir keberuntungan. Di luar aturan sosial tersebut, orang Laos juga memegang kepercayaan mistis unik yang diwariskan turun-temurun. Banyak yang menghindari memotong rambut atau bercukur pada hari Rabu, serta tidak mencuci rambut pada hari Kamis, karena dipercaya membawa kesialan. Bahkan di jalan raya, takhayul pun berperan. Membunyikan klakson mobil umumnya tidak disukai. Faktanya, survei menunjukkan bahwa sekitar 85% masyarakat Laos menganggap klakson tidak perlu. Pola pikir nasionalnya sederhana. Kirib femverensen streng, tetap spap, ingan horror starts menituyu. Nomor 4. Tradisi menarik kelompok etnis di Laos. Suku Khmer, salah satu kelompok etnis tertua di Laos, menjalankan ritual pemakaman yang begitu unik, hingga banyak orang terkejut saat pertama kali mengetahuinya. Alih-alih membawa jenazah ke pemakaman, keluarga mengusung tubuh almarhum jauh ke dalam hutan dan membangun gubuk kecil dari kayu atau daun yang disebut rumah arwah, sebagai tempat roh beristirahat. Di dalamnya, mereka meninggalkan barang-barang pribadi, makanan, bahkan tembakau, benda-benda yang mungkin dibutuhkan jiwa di alam baka. Setelah upacara selesai, tidak ada seorang pun yang kembali ke tempat itu lagi, karena dipercaya roh harus dibiarkan tenang tanpa gangguan. Para pelancong yang menjelajahi hutan lebat Laos terkadang menemukan gubuk-gubuk kecil ini tersembunyi di antara pepohonan. Sekilas, bentuknya mirip rumah mainan. Namun sejatinya, itulah tempat peristirahatan terakhir yang sakral bagi orang-orang yang telah meninggal. Di Pegunungan Utara, suku Aka memiliki kebiasaan berpacaran yang terdengar seperti kisah dongeng. Ketika para pemuda Aka mencapai usia dewasa, mereka membangun gubuk kecil sendiri, terpisah dari rumah keluarga. Di dalamnya hanya ada tikar dan beberapa barang sederhana. Namun saat malam tiba,
Ruang sederhana ini berubah menjadi tempat untuk menjalin kedekatan dan berbincang dari hati ke hati. Jika seorang pemuda menyukai seorang gadis, ia akan mengundangnya datang untuk berbicara dan saling mengenal. Dalam budaya Aka, kedekatan antara pemuda dan pemudi pada tahap ini tidak dianggap tidak bermoral, selama dilakukan atas dasar persetujuan bersama. Jika sang gadis tidak tertarik, ia cukup menolak, tanpa penilaian atau rasa malu. Selain gubuk cinta, suku Aka juga memiliki tradisi luar biasa lainnya, gubuk kelahiran. Mereka percaya bahwa proses melahirkan membawa ketidakmurnian spiritual, sehingga perempuan harus melahirkan di gubuk terpisah, jauh dari rumah utama. Setelah persalinan, sang ibu tinggal di sana selama beberapa hari sebelum kembali, untuk melindungi dirinya dan bayi dari energi buruk, serta menjaga kemurnian spiritual rumah tangga. Namun keragaman budaya Laos tidak berhenti di situ. Di kalangan suku Fonoe di Laos Utara, tradisi pemberian nama bisa membuat orang asing tersenyum sekaligus merasa canggung. Para orang tua percaya bahwa roh jahat berkeliaran untuk mencuri jiwa anak-anak. Karena itu, mereka memberi bayi nama-nama buruk seperti anjing, cacing, atau hitam untuk menipu roh tersebut. Ketika anak tumbuh lebih besar, sekitar usia 7 hingga 10 tahun, keluarga mengadakan upacara untuk memberinya nama baru yang indah, sebagai simbol perlindungan dan kedewasaan. Jika Anda harus memilih satu untuk mengalaminya sendiri, mana yang akan Anda pilih? Rumah arwah, gubuk cinta, atau gubuk kelahiran? Nomor 5. Rahasia perempuan Laos. Perempuan Laos dikagumi karena kecantikan alaminya, keanggunannya, dan kesetiaannya pada tradisi. Berbeda dengan citra yang lebih terbuka dan ekspresif yang sering terlihat dalam budaya Barat, perempuan Laos cenderung bersikap sederhana, lembut, dan sangat berorientasi pada keluarga. Mereka bangga akan akar budaya mereka, yang dilambangkan oleh Sin, rok sutra tradisional hasil tenunan tangan yang dikenakan saat festival dan upacara penting. Salah satu detail menarik dalam budaya Laos adalah bahwa gaya rambut seorang perempuan mencerminkan tahap kehidupannya. Saat masih kecil, anak perempuan biasanya mengenakan rambut pendek atau terurai, melambangkan kepolosan dan kebebasan. Ketika memasuki masa pubertas, rambut mulai diikat tinggi, menandai kedewasaan yang tenang. Perempuan yang belum menikah sering menata rambut dalam sanggul rendah atau sedikit ke samping, terkadang dihiasi bunga atau peniti, cara yang anggun namun halus untuk mengatakan, "Saya masih lajang." Setelah menikah, perempuan mengenakan sanggul tinggi yang rapi dengan hiasan minimal, mencerminkan martabat dan rasa hormat. Memasuki usia 50-an, banyak yang memilih rambut lebih pendek atau sanggul rendah sebagai simbol kesederhanaan dan ketenangan. Di kota-kota besar, gaya rambut modern sudah umum, tetapi di daerah pedesaan, rambut tetap menjadi sinyal sosial yang sunyi. Sebuah detail kecil yang tetap berbicara banyak tentang tahap kehidupan seorang perempuan. Tren unik lainnya di Laos adalah popularitas kawat gigi di kalangan perempuan muda. Banyak yang memakainya bukan untuk perawatan gigi, melainkan sebagai simbol status. Semakin mencolok kawat gigi tersebut, semakin dianggap modis atau mapan. Bahkan, ada yang memakai kawat gigi palsu semata-mata demi gaya sebagai pernyataan kepercayaan diri dan identitas modern. Dalam urusan cinta dan hubungan, persetujuan keluarga memegang peranan besar. Kencan santai untuk sekadar bersenang-senang bukanlah hal yang umum. Hubungan dijalani dengan serius, seringkali dengan tujuan pernikahan. Setelah menikah, perempuan Laos dikenal akan kesetiaan dan pengabdiannya. Nilai-nilai yang berakar kuat dalam ajaran Buddha dan tradisi keluarga. Laos juga memiliki salah satu tingkat perceraian terendah di Asia Tenggara, hanya sekitar 3 hingga 5%, berada di urutan kedua setelah Filipina, di mana perceraian masih ilegal. Angka ini mencerminkan bukan hanya komitmen, tetapi juga keyakinan budaya bahwa pernikahan adalah ikatan suci yang dimaksudkan untuk bertahan seumur hidup. Jadi, apakah Anda ingin mempelajari beberapa cara untuk percakapan yang tulus dengan perempuan Laos yang anggun dan pendiam ini? Jika ya, tuliskan angka 1, dan di bagian berikutnya kami akan mengungkap beberapa tips dari orang dalam. Nomor 6. Fakta terbanyak Laos yang jarang diketahui. Tahukah Anda bahwa Laos menempati peringkat nomor 1 di dunia dalam konsumsi beras ketan? Tidak ada negara lain yang memakannya sebanyak ini. Rata-rata, setiap orang Laos mengonsumsi sekitar 150 kg beras ketan per tahun, 2 kali lipat dibandingkan banyak negara Asia lainnya. Bagi masyarakat Laos, beras ketan atau khao niao bukan sekadar makanan, ia adalah jantung dan jiwa dari kuliner mereka. Beras ketan hadir di setiap waktu makan, dari sarapan sederhana hingga perayaan besar dan festival keagamaan. Cara orang Laos menikmati beras ketan juga khas.
Mereka membentuknya menjadi bola-bola kecil, mencelupkannya ke daging panggang, salad pedas, atau saus kaya rasa, lalu menyantapnya dengan tangan. Bagi mereka, makan tanpa beras ketan rasanya bukan makan yang sesungguhnya. Di luar budaya kuliner, Laos adalah rumah bagi salah satu keajaiban alam paling spektakuler di Asia Tenggara. Air terjun Kon Phat Pheng. Terletak di bagian selatan dekat perbatasan Kamboja, air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 21 meter, namun membentang lebih dari 10 km lebarnya. Ratusan aliran air menyatu dan menghantam bersama, menciptakan dinding air bergemuruh yang begitu dahsyat hingga pernah menghentikan ambisi kolonial Prancis untuk membangun jalur air lintas Indo-China. Mereka tidak mampu menavigasi melewatinya. Berbicara tentang Sungai Mekong, sungai ini juga merupakan rumah bagi ikan air tawar terbesar di dunia. Ikan patin raksasa Mekong. Makhluk kolosal ini dapat tumbuh hingga 3 meter panjangnya dan memiliki berat lebih dari 300 kg, hampir seukuran perahu kecil. Masyarakat Laos menganggapnya sebagai roh penjaga Mekong, dan penangkapannya dilarang atau diatur dengan sangat ketat untuk melindungi spesies ini. Di sepanjang tepian sungai, Anda sering dapat melihat patung ikan patin raksasa, simbol kebanggaan nasional dan kekuatan alam. Namun, itu belum semuanya. Laos pernah dengan bangga dikenal sebagai negeri sejuta gajah. Di masa lalu, negara ini memiliki populasi gajah liar terbesar di kawasan. Gajah melambangkan kekuatan, kemakmuran, dan identitas nasional. Meskipun kini hanya tersisa beberapa ratus ekor di alam liar, citra gajah tetap hidup, terukir pada relief kuil, dirayakan dalam festival, dan ditampilkan pada lambang negara. Beberapa kuil bahkan mengadakan upacara pemberkatan untuk gajah, menghormati mereka sebagai makhluk suci. Laos tetap menjadi salah satu dari sedikit negara di Asia Tenggara di mana gajah liar masih berkeliaran dan berkembang biak secara alami, sebuah hubungan hidup dengan gelar kunonya, negeri sejuta gajah. Nomor 7. Setiap warga Laos berutang $700 kepada Tiongkok. Laos mungkin terlihat damai dan tenang, tetapi di balik permukaannya, negara ini tengah berjuang menghadapi salah satu krisis utang terburuk dalam sejarahnya. Mata uang Kip Laos telah runtuh, kehilangan lebih dari setengah nilainya hanya dalam waktu 2 tahun setelah pandemi. Pada tahun 2024, utang publik melonjak hingga 97% dari produk domestik bruto, dan proyeksi menunjukkan angka ini bisa naik menjadi 127% pada tahun 2025. Hampir setengah dari seluruh anggaran pemerintah kini digunakan untuk membayar pinjaman, memaksa pemotongan besar-besaran pada sektor kesehatan dan pendidikan. Akibatnya, gizi buruk pada anak meningkat, dan semakin banyak siswa yang meninggalkan sekolah lebih awal. Kehidupan sehari-hari pun menjadi semakin sulit. Inflasi melonjak tajam, mendorong harga beras dan bahan pangan pokok hampir 2 kali lipat, sementara upah tetap stagnan. Banyak pekerja pabrik meninggalkan pekerjaan di kota dan kembali bertani di pedesaan. Yang lain bermigrasi ke Thailand untuk mencari penghasilan yang bisa dikirimkan ke kampung halaman. Namun, ketika tenaga kerja pergi, perekonomian domestik pun melemah semakin dalam. Lalu, bagaimana Laos bisa berakhir dalam situasi ini? Akar permasalahannya berawal dari proyek-proyek infrastruktur besar yang dulu diyakini sebagai kunci kemakmuran negara. Berada di posisi strategis di antara Thailand, Tiongkok, Vietnam, dan Kamboja, pemerintah Laos berambisi mengubah negaranya menjadi pusat transportasi regional. Puluhan bendungan pembangkit listrik, tenaga air, dan jalur kereta cepat pun diluncurkan dengan visi tersebut. Masalahnya, lebih dari 70% pendanaannya berasal dari pinjaman Tiongkok, dan pinjaman ini datang dengan syarat yang berat, tingkat bunga tinggi, tenggat pembayaran yang singkat, serta ketentuan yang ketat. Jika Laos gagal membayar, negara ini berisiko kehilangan kendali atas aset nasional atau sumber daya alamnya. Kasus serupa pernah terjadi di Sri Lanka, ketika pemerintahnya tidak mampu membayar utang kepada Tiongkok dan harus menyewakan pelabuhan Hambantota selama 99 tahun. Kini, Laos tampaknya menuju jalur yang sama. Pendapatan dari bendungan dan jalur kereta api tidak memenuhi harapan, sementara biaya perawatan terus meningkat. Pada bulan Juli tahun 2024, setelah digugat oleh China Power Investment Corporation atas utang yang belum dibayar lebih dari $555 juta Amerika Serikat, pemerintah Laos menyetujui penyerahan kendali mayoritas atas jaringan listrik tegangan tinggi nasional kepada Tiongkok. Beberapa proyek pembangkit listrik tenaga air lainnya juga kini terancam diambil alih pihak asing. Saat ini, Laos berutang kepada Tiongkok sekitar $5,1 miliar Amerika Serikat. Sementara total produk domestik brutonya
berada di kisaran 16 miliar dolar Amerika Serikat. Jika dihitung per orang, setiap warga Laos secara efektif menanggung sekitar 700 dolar utang. Angka ini mungkin terdengar kecil, namun di negara dengan pendapatan tahunan rata-rata hanya 2.000 dolar Amerika Serikat, beban ini terasa sangat berat tanpa jalan keluar yang jelas. Nomor 8. Ibu kota paling damai di dunia, Vientiane, ibu kota Laos, terletak anggun di sepanjang Sungai Mekong, tepat berhadapan dengan Thailand. Kota ini adalah yang terbesar di negara tersebut dan menjadi rumah bagi sekitar 1/5 dari total populasi Laos. Yang menarik, di era ketika kota-kota berlomba membangun gedung pencakar langit yang semakin tinggi, Vientiane tidak memiliki satu pun, dan itu sepenuhnya merupakan pilihan sadar. Pemerintah dengan sengaja menjaga kota ini tetap terbuka, hijau dan tenang, mempertahankan ritme hidup yang lembut. Kehidupan sehari-hari di sini mengalir dengan salah satu tempo paling lambat dibandingkan ibu kota manapun di dunia. Hampir tidak ada kemacetan, tidak ada klakson yang meraung-raung, dan jarang sekali orang yang terburu-buru. Saat senja tiba, warga lokal berjalan santai ke tepi sungai untuk berolahraga, menikmati es krim, dan menyaksikan matahari terbenam di atas Mekong. Tak heran jika Vientiane dijuluki ibu kota paling damai di dunia. Kota ini juga memiliki konsentrasi kuil tertinggi di Laos. Berjalan hanya beberapa ratus meter ke arah manapun, Anda akan menemukan kuil lainnya. Yang paling ikonik adalah Phat Hat Luang, sebuah stupa emas raksasa yang dibangun pada abad ke-16 dan dianggap sebagai simbol nasional. Wat Si Saket, kuil tertua di ibu kota, menyimpan lebih dari 6.000 patung Buddha yang tersusun rapi di dinding-dinding serambinya. Wat Ong Teo dan Wat Ho Phra Keo sama-sama memiliki hubungan sejarah yang mendalam dengan Buddha Zamrud, relik suci yang kini disimpan di Bangkok. Sebagian besar upacara dan festival besar di Laos berlangsung di sekitar kuil-kuil ini, mencerminkan betapa agama menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Namun, di balik jiwa spiritualnya, Vientiane juga masih menyimpan pesona kolonial Prancis. Jalan-jalan lebar yang dipenuhi pepohonan, villa-villa berwarna pastel dengan balkon besi tempa, serta kafe-kafe nyaman yang teduh di bawah kanopi, memberikan keanggunan yang tak lekang oleh waktu. Salah satu simbol paling mencolok dari perpaduan timur dan barat ini adalah Monumen Kemenangan Patuk Sai, versi Vientiane dari Arc de Triomphe di Paris. Dari luar keduanya tampak serupa, tetapi begitu masuk ke dalam, Anda akan menemukan ukiran Buddha yang rumit, dewa naga, serta motif bunga teratai yang memadukan spiritualitas Laos dengan arsitektur barat. Dan jika ada satu hal yang dicintai warga Laos hampir sama besarnya dengan kuil-kuil mereka, itu adalah Bir Lao, minuman nasional negara ini. Dijual di mana-mana, dari kios tepi sungai hingga restoran elegan, harganya hanya sekitar 40 hingga 60 sen per botol. Yang unik, warga lokal senang meminumnya dengan es. Di negeri yang hangat sepanjang tahun, segelas Bir Lao dingin saat matahari terbenam adalah cara sempurna untuk menutup hari. Nomor 9. Festival unik di Laos. Festival Buon Talang adalah salah satu perayaan tradisional paling berwarna dan berakar kuat di Laos yang diselenggarakan setiap tahun di Vientiane, ibu kota negara. Berlangsung dari tanggal 11 hingga 15 November, festival ini menghormati roh penjaga panen sambil memanjatkan doa untuk cuaca yang baik, kemakmuran, dan persatuan masyarakat. Namun, di luar ritual spiritualnya, sorotan utama adalah permainan Tik Hai yang mendebarkan. Olahraga berusia ratusan tahun yang merupakan perpaduan antara sepak bola dan upacara adat. Dua tim turun ke lapangan dengan mengenakan warna simbolis. Tim biru muda melambangkan pejabat pemerintah dan pegawai negeri, sementara tim hijau mewakili rakyat biasa. Setiap tim terdiri dari sekitar 30 pemain, meskipun hanya 20 orang yang bermain pada satu waktu, dengan pergantian pemain bebas sepanjang pertandingan. Begitu peluit dibunyikan, para pemain menggunakan tongkat kayu panjang untuk memukul bola halus. Tangan dan kaki sama sekali tidak boleh digunakan. Tujuannya sederhana, yaitu memasukkan bola ke gawang lawan. Permainan ini dibagi menjadi dua babak, masing-masing berlangsung sekitar 20 hingga 30 menit. Namun keseruan sesungguhnya bukanlah soal menang atau kalah, melainkan makna dari hasilnya. Menurut kepercayaan setempat, jika tim pejabat menang, itu menandakan tahun penuh kesulitan dan panen yang buruk. Sebaliknya, jika tim rakyat menang, hal tersebut menjanjikan kelimpahan, keharmonisan, dan cuaca yang baik. Tak heran jika tim rakyat hampir selalu menang setiap tahun. Sementara Buon Talang merayakan persatuan, Bun Bang Phai atau Festival Roket adalah perayaan pemanggil hujan paling spektakuler di Laos.
Diselenggarakan setiap bulan Mei sebelum musim hujan, penduduk desa meluncurkan roket-roket buatan tangan berukuran besar. Beberapa bahkan mencapai panjang lebih dari 10 meter, untuk membangunkan dewa hujan dan memanggil badai pembawa kehidupan. Suasananya sungguh menggetarkan. Asap dan warna memenuhi langit, tabuhan genderang menggema, para penari berputar, dan kerumunan bersorak saat kembang api menggelegar di udara. Selain peluncuran roket, terdapat pula parade, arak-arakan, dan pertunjukan rakyat, menjadikan festival ini ledakan kegembiraan, suara, dan budaya. Acara lain yang sangat dihargai adalah Bone Ok Fansa, atau Festival Perahu Cahaya, yang diadakan setiap bulan Oktober untuk menandai berakhirnya masa Prapaskah Buddha. Saat senja tiba, masyarakat melepas perahu-perahu kecil dari daun pisang yang dihiasi bunga, lilin, dan dupa ke Sungai Mekong. Perahu-perahu bercahaya ini dipercaya membawa pergi kesialan serta mengundang berkah, kedamaian, dan keberuntungan untuk tahun yang akan datang. Menyaksikan ribuan cahaya berkelip mengalir mengikuti arus sungai adalah salah satu pemandangan paling hening dan spiritual di Laos. Nomor 10. Tempat-tempat misterius di Laos. Dataran Guci di Provinsi Singkuang adalah salah satu lokasi paling misterius di seluruh Laos. Di hamparan padang rumput bergelombang yang luas, ribuan guci batu raksasa tergeletak tersebar. Beberapa menjulang lebih dari 3 meter dan berbobot hingga beberapa ton. Setiap guci dipahat dari satu bongkahan granit, batu pasir, atau batu kapur. Yang paling membingungkan para arkeolog adalah kenyataan bahwa tidak ada yang tahu siapa yang membuatnya, atau bagaimana cara mereka melakukannya. Beberapa guci berisi abu, tulang manusia, dan manik-manik, sehingga banyak meyakini tempat ini merupakan area pemakaman atau kremasi kuno yang berusia lebih dari 2000 tahun. Namun, penduduk setempat memiliki kisah lain. Konon dahulu kala, para raksasa hidup di wilayah ini dan menggunakan guci-guci tersebut untuk menyeduh arak beras guna merayakan kemenangan mereka dalam pertempuran. Kisah manapun yang dipercaya, misterinya tetap sama. Bagaimana manusia masa lalu memahat, menghaluskan, dan memindahkan batu-batu sebesar itu melintasi medan berbukit tanpa meninggalkan jejak alat atau jalan. Saat kabut pagi menyelimuti ladang, guci-guci itu tampak bangkit seperti bayangan dari balik kabut, menciptakan pemandangan yang terasa megah sekaligus menyeramkan. Para pelancong yang pernah bermalam di sana sering menceritakan suara seperti logam beradu dengan batu, atau bayangan yang bergerak di antara guci-guci meski tidak ada orang lain di sekitar. Sebagian mengatakan itu hanya suara angin, tetapi banyak yang bersumpah bahwa keheningan di dataran guci begitu dalam, hingga setiap bunyi membuat bulu kuduk merinding. Sekitar 600 km ke arah selatan, kuil kuno Wat Pho di Provinsi Champasak menyimpan jenis misteri yang berbeda. Dibangun lebih dari 1000 tahun lalu, tempat ini pernah menjadi pusat spiritual pemujaan Dewa Siwa dalam Kekaisaran Khmer, bahkan lebih tua dari Angkor Wat. Kuil ini terletak di lereng Gunung Phu Khao, yang puncaknya berbentuk seperti lingga, simbol suci kekuatan penciptaan Siwa. Para pemuja kuno percaya bahwa seluruh gunung adalah tempat persemayamnya sang dewa. Di bagian bawah mengalir sebuah mata air yang melewati kolam-kolam batu berukir. Airnya tetap sejuk sepanjang tahun, bahkan di bawah terik matahari, dan masyarakat setempat percaya air tersebut memiliki kekuatan penyembuhan. Di pusat kuil, terdapat sebuah lempeng batu besar dengan jejak kaki hampir sepanjang 1 meter, yang diyakini milik Siwa. Para cendekiawan berpendapat bentuk itu alami, namun mengakui presisinya terlalu sempurna untuk sekadar kebetulan. Wat Pho juga dikelilingi berbagai legenda aneh. Para pengunjung mengklaim foto yang diambil di dekat area suci sering tampak buram meski pencahayaan sempurna. Sebagian melaporkan merasa pusing atau berat di kepala saat berada di dalam kuil. Pada malam hari, meski kawasan ini sunyi, para pelintas pernah mendengar lantunan lembut atau melihat cahaya hijau di sekitar patung-patung kuno. Hingga kini, Wat Pho memancarkan perpaduan menggetarkan antara iman, sejarah, dan misteri yang penuh pengen dijelaskan oleh ilmu chemtrail. Nomor 11. Destinasi wisata paling terkenal di Laos. Air terjun Quang Si di Luang Prabang adalah salah satu keajaiban alam paling menakjubkan di Laos. Dengan ketinggian hampir 50 meter, airnya mengalir menuruni beberapa tingkat batu kapur, membentuk kolam berwarna biru pirus yang berkilau di bawah sinar matahari. Warna cerah ini berasal dari mineral kalsium karbonat yang memantulkan cahaya melalui air. Pengunjung dapat berjalan kaki menyusuri jalur hutan untuk mencapai air terjun bagian atas, atau berenang di kolam bawah, di mana airnya tetap sejuk dan menyegarkan sepanjang tahun. Di dekat pintu masuk terdapat pusat penyelamatan beruang Tat Quang Si,
sebuah suaka bagi beruang yang diselamatkan dari perdagangan satwa liar ilegal. Perpaduan keindahan alam dan misi konservasi menjadikan Guangxi destinasi yang tidak boleh dilewatkan. Lebih ke selatan, di Provinsi Champasak, terbentang dataran tinggi Bolafen, wilayah sejuk dan hijau yang sering disebut sebagai kerajaan kopi Laos. Berada sekitar 1000 meter di atas permukaan laut, kawasan ini memiliki tanah subur dan perkebunan kopi Arabica serta Robusta berkualitas tinggi, yang pertama kali dibudidayakan oleh orang Prancis pada awal abad ke-20. Wisatawan dapat mengunjungi perkebunan seperti Sanuk Coffee atau J Coffee House untuk melihat proses penanaman, pemanggangan, hingga penyeduhan biji kopi, lalu menikmati secangkir kopi langsung dari sumbernya. Dataran tinggi ini juga memiliki beberapa air terjun paling spektakuler di negara ini. Yang paling ikonik adalah Tat Phain, air terjun kembar yang jatuh setinggi lebih dari 120 meter ke lembah berkabut yang dikelilingi hutan hujan lebat. Tak jauh dari sana terdapat Tat Yuang, tempat favorit warga lokal untuk berenang dan piknik. Hutan di sekitarnya pernah menjadi tempat persembunyian strategis pada masa perang, dan sisa-sisa terowongan rahasia masih dapat ditemukan, memberi pengunjung sekilas pandang ke bab sejarah Laos yang jarang diketahui. Kemudian ada Nong Kiao, sebuah desa kecil di tepi sungai di Provinsi Luang Prabang, terletak di sepanjang Sungai Nam O dan dikelilingi puncak-puncak batu kapur yang menjulang tinggi. Tempat ini dianggap sebagai salah satu lanskap terindah di Laos Utara. Dari pusat desa, pendakian selama 1 jam akan membawa Anda ke Phadeng Viewpoint, di mana pemandangan luas menampilkan sungai yang berkelok di antara pegunungan berkabut dan desa-desa yang tenang. Nong Kiao juga menjadi titik awal perjalanan perahu menuju desa-desa suku Khmu, tempat penduduk setempat masih tinggal di rumah panggung kayu dan menenun kain secara tradisional. Di antara desa-desa tersebut, Muang Moi paling menonjol. Hanya dapat diakses dengan perahu, sepenuhnya terputus dari jalan darat dan terletak di antara hutan rimba dan sungai. Saat malam tiba, desa ini sunyi senyap, hanya diiringi suara jangkrik dan aliran air. Sebuah kedamaian langka yang masih bertahan di sangat sedikit tempat di bumi. Nomor 12. Hidangan paling terkenal di Laos. Larb sering dianggap sebagai hidangan nasional sekaligus kebanggaan Laos, berupa salad daging cincang yang kaya akan rempah, air jeruk nipis, saus ikan, dan beras sangrai yang ditumbuk. Namun yang membuat larb istimewa bukan hanya rasanya yang segar dan berani, melainkan maknanya. Dalam bahasa Lao, kata larb berarti keberuntungan atau kemakmuran, sehingga hidangan ini wajib hadir dalam festival, pernikahan, dan perayaan tahun baru. Di beberapa daerah pedesaan, orang bahkan menikmati larb dip versi mentahnya, karena dipercaya menjaga vitalitas dan energi alami daging. Hidangan favorit lainnya adalah tam mak hong, atau salad pepaya khas Laos, salah satu jajanan jalanan paling populer di negara ini. Jika versi Vietnam atau Thailand cenderung manis dan ringan, versi Laos lebih asin, lebih asam, dan pedas membara hingga membuat bibir terasa bergetar. Rahasianya terletak pada padek, saus ikan yang difermentasi dalam waktu lama dengan aroma kuat dan membumi. Cukup beberapa sendok saja sudah mampu memberi rasa pada seluruh hidangan. Warga lokal menumbuk pepaya muda parut, bawang putih, cabai, tomat ceri, jeruk nipis, dan padek bersama-sama dalam lesung kayu hingga tercampur sempurna. Setiap daerah menambahkan sentuhan khasnya sendiri. Luang Prabang memasukkan pasta kepiting, sementara Savannah Cat menambahkan kacang tanah sangrai. Dimanapun Anda mencicipinya, hidangan ini menangkap jiwa kuliner Laos, berani, sederhana, dan penuh karakter. Dan tentu saja ada khao niao, atau nasi ketan, jantung sejati dari setiap hidangan Laos. Lebih dari 80% penduduk Laos mengonsumsinya setiap hari, seringkali membawa keranjang anyaman kecil kemanapun mereka pergi. Nasi ini dikukus dalam keranjang bambu berbentuk kerucut hingga lembut dan harum, lalu dibentuk menjadi bola-bola kecil dan dicelupkan ke dalam lauk gurih. Yang membuat nasi ketan benar-benar istimewa, bukan hanya rasanya, tetapi juga makna budayanya. Orang Laos makan dengan tangan sebagai simbol kedekatan dan penghormatan terhadap makanan. Nasi ketan juga menjadi persembahan utama dalam ritual Buddha, melambangkan hubungan antara manusia, alam, dan keimanan. Di Laos Selatan, warga setempat membuat variasi lezat. Nasi ketan panggang yang dibungkus daun pisang dan dicampur kelapa serta garam, sarapan sederhana namun harum. Kemanapun Anda pergi, Anda akan melihat orang Laos dengan keranjang bambu berisi nasi, baik di pasar, di dalam bus, maupun saat menikmati piknik tenang di tepi sungai. Nasi ketan bukan sekadar makanan di Laos, ia adalah cara hidup. Nomor 13. Hiburan malam ala Laos.
Laos mungkin tidak terkenal dengan malam liar tanpa tidur seperti Bangkok atau jalan pesta yang ramai di Manila. Tetapi ketika matahari terbenam, negara ini menampilkan pesona yang lebih lembut. Di Vientiane, penduduk lokal dan para pelancong berkumpul di bar tepi sungai, lounge atap gedung, dan kafe terbuka untuk bersantai setelah hari yang panjang. Minuman murah, udara hangat, dan suasananya sangat selaras dengan ritme hidup yang tenang di sepanjang Sungai Mekong. Salah satu tempat nongkrong paling dicintai di kota ini adalah Penyang, bar atap gedung yang terkenal dengan pemandangan matahari terbenamnya yang menakjubkan di atas air. Segelas minuman di sini harganya kurang dari $1, dan suasananya santai, ramah, serta apa adanya. Berbeda dengan Bangkok, di mana klub berdentum hingga matahari terbit, sebagian besar tempat di Vientiane tutup sekitar tengah malam karena peraturan setempat. Meski begitu, masih ada beberapa bar kecil dan klub bawah tanah yang tetap memutar musik bagi mereka yang ingin memperpanjang malam sedikit lebih lama. Sekitar 3 jam ke arah utara terletak Phang Vieng, yang dulu terkenal sebagai ibu kota pesta para backpacker di Laos. Tempat ini masyhur dengan pesta tubing di sungai yang bisa berlangsung berhari-hari. Namun setelah reformasi pemerintah untuk menekan kecelakaan dan perilaku gaduh, Phang Vieng bertransformasi. Kini, kota ini menyeimbangkan kehidupan malam dengan alam, menawarkan pendakian gunung, kayak, dan naik balon udara, berdampingan dengan bar-bar tepi sungai yang tenang. Energi serunya masih ada, namun dengan nuansa yang lebih kalem dan dewasa. Lebih ke utara lagi, kota warisan dunia UNESCO Luang Prabang menawarkan kehidupan malam yang sama sekali berbeda, anggun, sunyi, dan penuh atmosfer. Malam hari diisi dengan lounge koktail elegan, bar anggur intim, serta pertunjukan akustik langsung. Karena undang-undang pelestarian, sebagian besar tempat tutup sekitar pukul 11 malam. Ketika itu terjadi, pusat hiburan larut malam yang tak terduga justru adalah Bowling Alley Luang Prabang. Tempat warga lokal dan wisatawan bermain bowling, menyesap bir lau, dan tertawa hingga larut. Tempat lain yang wajib dikunjungi adalah Pasar Malam Luang Prabang, meski bukan pasar malam biasa. Alih-alih kios makanan atau pakaian murah, pasar ini dipenuhi artefak yang tampak kuno. Replika modern yang dibuat oleh para perajin terampil. Anda akan melihat patung Buddha yang tampak lapuk dan alat-alat batu yang sebenarnya dipoles hanya beberapa hari sebelumnya. Keahlian pembuatannya begitu meyakinkan hingga hampir mustahil membedakan yang asli dan yang tiruan. Namun justru disitulah pesonanya. Pengunjung menyukai benda-benda ini bukan karena keasliannya, melainkan karena ceritanya, souvenir unik yang memantik rasa ingin tahu dan percakapan lama setelah perjalanan berakhir. Nomor 14. Biaya hidup di Laos. Jika Anda merencanakan tinggal dalam jangka waktu lama atau mempertimbangkan hidup menetap di Laos, memahami biaya hidup adalah kunci untuk mengelola anggaran dengan bijak. Hunian di kota tak besar tergolong sangat terjangkau dibandingkan negara tetangga. Apartemen satu kamar tidur di pusat kota biasanya berkisar antara $300 hingga $450 per bulan, sementara area yang lebih tenang di pinggiran berada di kisaran $150 hingga $250. Fleksibilitas ini memungkinkan penghuni memilih antara tinggal dekat suasana kota yang hidup atau menikmati rumah yang lebih luas dan tenang dengan biaya lebih rendah. Untuk transportasi, tuk-tuk dan sepeda motor adalah cara paling umum untuk berkeliling. Perjalanan tuk-tuk jarak pendek di dalam kota biasanya berharga sekitar $0,5 hingga $1. Bagi yang menginginkan kemandirian lebih, menyewa atau membeli sepeda motor adalah pilihan yang praktis dan ekonomis, terutama di kota populer seperti Luang Prabang dan Vientiane. Makanan di Laos juga menjadi kejutan menyenangkan, murah, segar, dan beragam. Memasak di rumah membutuhkan biaya sekitar $100 hingga $140 per bulan jika berbelanja di pasar lokal. Makan di luar pun tetap ramah di kantong. Hidangan kaki lima berkisar sekitar $1 hingga $1,5. Sementara makanan di restoran kecil berada di rentang $3 hingga $6, tergantung lokasi dan selera. Biaya utilitas dan internet juga rendah. Tagihan bulanan untuk listrik, air, dan layanan telepon biasanya berada di antara $30 hingga $50. Paket internet berkecepatan tinggi yang andal berharga sekitar $15 hingga $20 per bulan, cukup untuk bekerja, streaming, atau bermain game. Secara keseluruhan, seorang lajang dapat hidup dengan nyaman dengan anggaran sekitar $450 hingga $650 per bulan, tergantung gaya hidup dan lokasi. Angka ini sudah mencakup sewa, makanan, utilitas, dan transportasi, menjadikan Laos salah satu destinasi paling terjangkau dan layak huni di Asia Tenggara.
baik bagi pelancong, nomaden digital, maupun pensiunan. Nomor 15. Tips perjalanan untuk pengunjung ke Laos. Bagi banyak pelancong, salah satu bagian paling rumit saat mengunjungi Laos adalah naik tuk-tuk. Di pusat wisata seperti Luang Prabang atau Vientiane, sebagian besar pengemudi tidak menggunakan argo dan justru menyebutkan harga secara lisan. Jika Anda tidak menyepakati tarif sejak awal, Anda bisa saja membayar 2 kali atau bahkan 3 kali lipat dari biaya sebenarnya. Solusi terbaik adalah bertanya kepada staf hotel atau penduduk setempat tentang tarif rata-rata untuk rute yang akan Anda tempuh, lalu bernegosiasi dengan jelas sebelum naik. Beberapa wisatawan bahkan melaporkan membayar hingga 100.000 kip untuk perjalanan sejauh hanya 3 km, semata-mata karena lupa mengonfirmasi harga terlebih dahulu. Hal lain yang perlu diwaspadai adalah penukar uang tidak resmi yang sering ditemukan di sekitar pasar malam. Nilai tukar yang mereka tawarkan mungkin terlihat menggiurkan, tetapi banyak pelancong menerima uang kertas lama atau rusak, atau kekurangan lembaran saat menerima kembalian. Laos masih mengedarkan beberapa versi mata uang kip, dan uang kertas lama seringkali memiliki warna yang hampir sama, sehingga mudah tertukar oleh pendatang baru. Jika Anda memilih menukar uang di luar bank, hitung setiap lembar dengan teliti, dan hindari melakukannya setelah gelap ketika pencahayaan yang buruk membuat penipuan lebih sulit dikenali. Di Luang Prabang, upacara pemberian sedekah pagi hari merupakan salah satu tradisi Buddha paling sakral di kota ini. Namun juga menjadi tempat wisatawan sering melakukan kesalahan tanpa disengaja. Ada yang berdiri terlalu dekat dengan kamera mereka, atau bahkan menghalangi jalan para biksu demi mengambil foto. Tindakan yang sangat menyinggung perasaan penduduk setempat. Ingatlah, ini adalah ritual keagamaan, bukan atraksi wisata. Jika Anda ingin mengamati, jagalah jarak dengan penuh hormat, berpakaianlah sopan, dan jangan pernah ikut dalam barisan pemberi sedekah, kecuali Anda telah mendapat arahan yang benar mengenai adat setempat. Terakhir, di kota-kota perbatasan dan destinasi yang lebih kecil seperti Phang Vieng, beberapa bar masih mengiklankan koktail bahagia atau milkshake jamur. Banyak orang mengira minuman ini hanyalah hal baru yang tidak berbahaya, padahal bisa mengandung zat halusinogen. Telah terjadi kasus nyata di mana wisatawan jatuh sakit atau bahkan ditangkap setelah mencobanya. Laos memiliki undang-undang narkoba yang sangat ketat. Kepemilikan dalam jumlah sekecil apapun dapat berujung pada denda besar atau hukuman penjara. Dan itulah 15 fakta menarik tentang Laos. Kami berharap wawasan ini memberi Anda sudut pandang yang segar, penuh rasa hormat, dan berbekal informasi yang baik tentang salah satu negara paling memikat di Asia Tenggara. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.